Shalom semua warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita mendengar bagaimana pernyataan Kristus ketika mendekati Yerusalem. He came to die. He came to give his life sebagai uang tebusan. Dan dia berkata akan diserahkan pada orang-orang yang non-believer, non-Yahudi. Dan akan dihina, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi saudaraku, pada saat itu semua murid tidak tergerak. Misalkan orang yang saudara cintai, saudara hargai berkata begitu, paling sedikit kita kan gimana gitu. Tetapi datanglah ya anak-anak Zebedeus bersama ibunya. Dan ini mereka memakai sistem Indonesia ataupun dunia ini, yaitu nepotisme. Yang penting family gue, keluarga saya, saudara perhatikan di sini. Mereka sujud kepada Yesus. Tetapi ada udang di balik bakmi, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan supaya tantenya atau ibu daripada mereka kan saudaranya Maria, ibu Yesus. Jadi mereka ini masih cousin, ya, dan bahkan kemenakan, saudaraku. Dia berkata begini, supaya kedua anakku ini ada di kanan kirimu ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Yesus berbicara salib, mereka minta tahtanya dulu. Memang setelah salib ada takhta. Bisakah kamu minum daripada cawan yang harus ku minum? Dan dibaptis yang baptisan yang harus ku terima? Tanpa mereka tanya, mereka bilang bisa. Saya mau beritahu, ambisi bisa membutakan mata kita. Tetapi Yesus tidak mengikuti sistem dunia ini. Dia berkata, penguasa dunia ini, raja-raja di dunia ini menyerahkan dengan kekerasan. Bahkan mereka disebut benefactor. Benefactor yang memberikan faedah. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Siapa yang mau jadi hebat, hendaklah jadi hamba dari semuanya. Perkataan doulos itu budak belian, hamba. Atau diakonos itu pelayan. Saudaraku, saudara saya masih ingat ketika saya berada di daerah Sulawesi Utara itu. Ada orang, Pak, besok saya ini jadi diaken, Pak. Tolong doakan. Anda tahu artinya diaken? Enggak tahu. Loh, yang bisa mencat-mencat pendeta itu katanya. Ya, berkuasa sekali. Saya bilang bukan, dia kentarnya pelayan. Wah, kalau gitu saya enggak jadi minta ditabiskan. Nah, kenapa? Apa? Saya kan bos. Kenapa saya mau jadi pelayan? Ada baju merek bos. Kalau misalnya ditulis sana pelayan, tidak ada orang mau beli, jongos gitu. Tetapi itulah Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, orang masih berebut kursi sampai sekarang. Kita lihat apa yang terjadi barusan ini, pemilu di Indonesia, pemilu di Amerika. Mereka keluarkan dana begitu banyak. Soal apa? Soal kursi. Yaitu Kamala Harris, yaitu calon dari Partai Demokrat, keluarkan 1,3 billion US dollar untuk dana kampanye. Akhirnya tidak terpilih, bahkan ninggalin utang. Yaitu $0,5 miliar. Untuk apa itu semua? Supaya berkuasa. Saudara, kuasa yang sebenarnya adalah datang dari atas. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera, shalom, berkat bagi mereka yang berkenan kepadanya. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Dan biarlah itu bergema di rumah kita, di dalam keluarga kita. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tetapi akibatnya bonusnya shalom, damai sejahtera di rumah kita, di keluarga kita. Kalau kita berkenan padanya, siapa yang berkenan pada Tuhan? Yang menyenangkan hati Sang Raja. Kiranya warga negara kerajaan Allah mengerti ini. He came to die untuk saudara dan saya. Saudara, berkiranya kasih karunia Yesus menyertai kita semua. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini saya percaya kita akan berjumpa dengan Raja segala Raja. Shalom semuanya. Oh, saya belum melihat semuanya bersuara. Shalom semuanya. Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Bapa buat hari ini atas segala kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberkati Indonesia, memberkati juga Jawa Timur, di mana kami tinggal di wilayah ini. Demikian juga dengan kota dan kabupaten ini Bondowoso. Kami lepaskan berkat atas kota kami Bapa. Dan kami yakin Tuhan hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi.
Dan kami pastikan hari ini kami berjumpa dengan Yesus, Sang Pribadi yang akan mengubahkan kehidupan kami, baik melalui pujian dan penyembahan, dan melalui firman-Mu Tuhan, yang akan menuntun terus kehidupan kami. Kami akan memuji Engkau, sebab Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, kami sembah. Haleluya. Ya, angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan, Yesus Tuhan. Mari katakan bersama-sama, Kau Allah yang setia. Haleluya. Allah yang setia. Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan, Kaulah harapanku, hidupku. Yang aku terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Katakan, ku bersyukur. Haleluya. Amin. Selamanya, selamanya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Dia dahsyat, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, dahsyat Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia. Allah yang setia. Bapa, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harap hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih ya. Terima kasih oh Tuhan. Kau selamatkan hidup dengan apa? Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Ku bersyukur pada selamanya, selamanya, oh selamanya Tuhan. Ya, uralalalala, selamanya, selamanya, oh selamanya, oh dengan apakah ku, mari katakan dengan segenap hatimu, amin. Bersyukur ya, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, ya benar Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu, ku bersyukur, bersyukur, katakan selamanya, selamanya. Mari berseru kepada Tuhan, dengan apa kan ku balas ya segala kebaikanmu, segenap hatiku, segenap hatiku bersyukur dengan apa kan ku balas ya Tuhan segala kebaikanmu, amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu selamanya, oh selamanya, oh Tuhan, selamanya, amin, selamanya, selamanya, oh selamanya, kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, sini namamu sembahkan. Haleluya, lebih lagi Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Bapa. Ku sembahkan, ku sembahkan Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan.
hadirat-Mu Bapa. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi, oh, ku rindu hadirat-Mu Bapa, ku rindu Engkau Tuhan, oh, ya terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, ya katakan, dengan apa kan ku balas. Ya, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari serukan. Come on everybody say Hosana, Hosana in the high. Amen. Sing louder. Yes. Hosana, Hosana, Hosana in the high. Come on, sing this song. And our King be lifted up. Hosana. Come on, church, sing this song together. Hosana, amen. Hosana in the high. Let our King be lifted up. Hosana. Yes, Lord. Hosana. Hosana in the high. Let our King be lifted up. Hosana. Mari saudara sambil bertepuk tangan katakan Hosana, amin semuanya. Oh, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Kami sambut kehadiran Raja segala raja di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Our King be lifted up. Hosana. Hosana. Hosana in the high. Let our King be lifted. Let our King, oh, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted up. Hosana. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita sambut kehadiran Raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan.
Kami sambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai kami dengan memuji Tuhan. Yang percaya Dia hadir, katakan bersama-sama, amin. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara kita bersuka cita hari ini. Amin. Ayo tepuk tangan dong bagi Tuhan semuanya ya. Senyum-senyum. Haleluya. Katakan Tuhan. Tuhan Allah kita bertata. Amin. Di atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertata. Haleluya. Di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bab ada kuasa dalam pujian. Semuanya menari. Haleluya. Dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ada kuasa bekerja di tempat ini semuanya. Dan Allah kita bertata. Amin. Di atas pujian umat Tuhan. Tuhan Allah kita bertata. Amin. Di atas, bila Allah hadir semuanya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Sebab ada kuasa, amin. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Mari semuanya tepuk tangan di atas kepala sama-sama, lebih keras lagi. Sebab ada kuasa. Lebih keras lagi dong buat Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Kita bangun tahta Tuhan di tempat ini. Haleluya. Yang sanggup membungkam. Sekali lagi katakan, sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Semua tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, Yesus. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan ya? Sorak-sorai bagi Dia lebih lagi. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah kita perkasa. Dia sanggup menolong kita. Amin. Haleluya. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskan. Semuanya. Berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, Dialah Tuhan. Katakan, datang dari surga, selamatkan kita. Amin. Umat Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Datang dari surga, selamatkan kita. Umat manusia, katakan Allahku, Rajaku. Amin. Semuanya. Allahku, Raja. Lebih keras lagi dong. Haleluya. Semangat ya. Berkuasa selamanya, ku percaya padanya, Dialah Tuhan. Datang, selamatkan kita. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Datang dari surga, selamatkan. Ayo sama-sama kita melompat bagi Tuhan. Haleluya. Yang encok sembuh semuanya. Bangkit hidupnya berkuasa.
Haleluya, dia berkuasa, dia berkuasa. Mari semua tepuk tangan buat Tuhan kita, dia dahsyat, dia luar biasa. Katakan Allahku, amin. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskan, berkuasa. Ya, selamanya ku percaya padanya, dialah Tuhan. Amin. Datang dari surga, selamatkan kita. Dialah Tuhan, oh, dialah Tuhan. Datang dari surga, haleluya, dia hadir, amin. Katakan sama-sama, bangkit hidup, haleluya, amin. Bangkit hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia, haleluya. Dia berkuasa, dialah Tuhan. Ayo tepuk tangan di kepala sama-sama. Selamatkan kita umat manusia, oh, haleluya. Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita. Dialah Tuhan, oh, dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita. Sekali lagi katakan, dialah Tuhan, haleluya. Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita umat manusia. Bangkit hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia semuanya. Haleluya, dia berkuasa. Sekali lagi ya, bangkit, oh, bangkit hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia, haleluya. Dia berkuasa, haleluya, haleluya. Dia berkuasa, haleluya, haleluya. Dia berkuasa. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Siapa percaya Allah kita dahsyat, haleluya. Ayo semuanya, bangkit hidup. Yang lebih keras lagi dong, haleluya. Semuanya lebih keras lagi buat Tuhan kita, dia dahsyat, haleluya. Dia berkuasa. Ayo semuanya bangkit hidup, yeah. Bangkit hidup, haleluya. Dia bangkit hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia, haleluya. Dia berkuasa, dia haleluya, oh, haleluya. Dia berkuasa, haleluya, haleluya. Dia berkuasa. Sekali lagi paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan kemenangan, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara kita dilawat oleh Tuhan, amin. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Ora patakara. Kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu kuasa-Mu Tuhan hari ini. Jamah kami Tuhan, pulihkan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku,
terutama penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu ya, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu ya, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Anugerah Tuhan di tempat ini, penyertaan-Mu Tuhan. Yes Lord. Ya, mari nikmati hadirat-Nya. Hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya hadir-Mu Tuhan, oh hadir-Mu di hidup ya. Kau yang terutama, terutama anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari nikmati saudara, nikmati, amin. Semua karena anugerah-Mu, oh, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, yes, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu ya, lebih lagi nikmati, nikmati. Oralala basyara barala. Anugerah-Mu, oh Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya, benar, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu ya, anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu
kekuatan bagiku. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Shikirana malama. Ya rapata shikirana malama. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada hari ini. Karena anugerah-Mu kami kuat hari ini. Karena anugerah-Mu kami dimampukan hari ini. Karena anugerah-Mu kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh membawa korban syukur kami. Pujian penyembahan kami, pengagungan kami hanya bagi Engkau. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami. Firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah dibawa untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih buat tim RPC yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, tema bulan ini masih The Transforming ya, The Word. Bagaimana kita bisa mentransformasi dunia melalui kehidupan kita. Berapa banyak saudara kita rindu menjadi berkat bagi dunia ini, amin. Berapa banyak saudara rindu kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Berapa banyak saudara rindu menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini saya masih memberikan tema Building Bridge. Ya. Kok temanya membuat jembatan? Haleluya. Kita kan bukan teknik sipil, arsitek di situ ya. Tapi kita belajar bagaimana tema hari ini, minggu ini ya, Building Bridge, membangun jembatan. Ya. Ayat bacaan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita melihat bagaimana Tuhan inginkan setiap kita, ya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita bisa membangun jembatan. Membangun jembatan apa gitu kan? Kita lihat bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita tahu Petrus ya, Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Dia bukan orang yang super, dia pernah gagal, ya kan? Dia pernah gagal, dia pernah menyangkal Yesus, dia pernah berbuat salah. Tetapi Tuhan sanggup memakai dia luar biasa. Tuhan juga memakai Paulus. Dia pernah gagal kan? Dia menjadi pembunuh orang percaya. Tetapi Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa. Hari ini kita akan belajar bagaimana seorang Petrus ya, yang dipakai Tuhan luar biasa. Padahal latar belakangnya dia pernah mengalami kegagalan. Ada saudara yang pernah mengalami kegagalan atau enggak pernah gagal? Sepanjang langkah hidup kita mulus saja, berhasil terus. Ada yang pernah tidak mengalami kegagalan atau pernah mengalami kegagalan atau sering mengalami kegagalan atau bahkan hari ini mengalami kegagalan. Saudara, Tuhan sanggup mengubah kegagalan menjadi satu kemenangan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita.
Haleluya. Kalau Petrus saja bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, mengapa kita perlu membangun jembatan? Saudara, kalau kita mengerti arti kata jembatan ya, saya akan sedikit membacakan bahwa jembatan itu dalam KBBI yaitu jalan yang terbuat dari bambu, ada kan dari bambu, jembatan bambu, dari kayu, dari beton dan sebagainya, yang direntangkan atas sungai sebagai penghubung, itu jembatan. Terus ini menurut PUPR ya, jembatan merupakan bangunan pelengkap jalan yang punya fungsi sebagai penghubung dua ujung jalan yang terputus oleh sungai atau sebagai penghubung dua ujung jalan yang terputus karena berbagai kondisi. Tuhan menghendaki setiap kita membangun jembatan. Membangun jembatan apa? Ya kan? Kita tahu bahwa banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Sekitar kita, mungkin keluarga kita ada yang belum mengenal Tuhan. Mungkin orang tua kita belum mengenal Tuhan. Atau istri, suami, saudara sekeluarga kita mungkin ada yang belum mengenal Tuhan. Atau mungkin tetangga kita, atau mungkin karyawan kita. Tuhan mau kita sebagai orang yang sudah dipercaya Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, kita bisa memfungsikan diri kita. Kita bisa menjembatani, membuat jembatan. Supaya orang yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh dibawa kepada Tuhan. Mereka boleh percaya kepada Tuhan. Ya, tugas kita orang percaya, kita harus mampu menghubungkan orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka boleh datang kepada Tuhan. Mereka boleh percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka secara pribadi. Ya. Roma 3 ayat 23. Kita melihat masyarakat, orang sekitar kita banyak yang belum mengenal Tuhan. Dan mereka butuh Sang Juru Selamat. Mereka butuh Tuhan yang hidup. Ya. Kenapa? Karena mereka ketika belum percaya kepada Tuhan, manusia ini terpisah dari Allah. Manusia koneksinya terputus dengan Allah. Kenapa? Karena dosa. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Kita pun berdosa, tetapi karena kasih Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan. Amin. Kita ditebus oleh Tuhan. Jadi manusia yang terpisah dari Allah, yang tidak mengenal Allah, jauh dari Allah. Karena pelanggarannya, dia terputus koneksinya dengan Tuhan. Tetapi Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mencintai kita. Sehingga dikatakan Ibrani 10 ayat yang ke-18. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi manusia yang terputus dari Allah, manusia yang jauh dari Tuhan, manusia tidak mengenal Tuhan, manusia yang hidup di dalam dosa pelanggaran. Karena kasih Allah, karena satu korban saja. Dikatakan menyempurnakan, bukan saat itu saja, tetapi untuk selama-lamanya. Amin. Kita sudah ditebus oleh Yesus, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan Tuhan sudah menyempurnakan setiap kita melalui korbannya di kayu salib. Ya, begitupun dengan mereka yang membutuhkan. Ya, orang-orang yang di luar orang percaya. Kita orang yang sudah percaya Tuhan, kita harus membangun jembatan supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Itu tugas setiap kita. Ya, tugas saudara dan saya. Kita bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan kepada pengenalan akan Tuhan yang benar. Amin. Sekarang apa yang perlu dibangun orang percaya agar kuat sebagai gereja Tuhan? Saya percaya saudara adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Sudah dipilih Tuhan, sudah ditetapkan Tuhan, ya.
kita perlu membangun kehidupan kita supaya kita menjadi gereja Tuhan yang kuat. Yang pertama, ya, kita harus memberi diri dibaptis. Tadi sudah disampaikan Bapak Gembala waktu pagi. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Saya percaya ketika kita percaya Yesus, kita tidak hanya berhenti percaya, tetapi kita harus menyerahkan hidup kita, ya. Menyerahkan kepada Tuhan segenap hidup kita. Kita relakan hidup kita. Kita mau menerima, ya, perintah Tuhan. Kita menyediakan hidup kita, memberi diri hidup kita untuk dibaptis, ya. Saudara, Kisah 2 ayat 41 kan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Apa sih arti baptisan? Baptisan itu dari kata baptiso, ya. Artinya ditenggelamkan. Pokoknya didelepno lah. Ditenggelamkan. Haleluya. Jadi baptisan ini adalah satu tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita siap melayani Tuhan. Kita siap menjadi pengikut Kristus apapun yang terjadi. Makanya lagu sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekalipun ada tantangan, sekali Yesus tetap Yesus. Sekalipun ada masalah, sekali Yesus tetap Yesus. Sekalipun kau menghadapi sakit penyakit, sekali Yesus tetap Yesus. Amin, tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi baptisan juga menjadi tanda seorang menjadi milik Kristus. Kalau baptisan sebagai tanda kita milik Kristus, berarti tidak ada yang bisa menggugat kita, ya. Sebab kita adalah milik Kristus. Kita sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Ini loh, kamu milikku, ya. Iblis mungkin, loh ini dulu kan temanku, koncoku. Tapi kita sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Iblis tidak bisa menggugat kita. Ya, baptisan juga adalah awal, langkah awal untuk kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena baptis ini adalah perintah Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh. Tuhan Yesus sendiri memberikan satu teladan. Dia mau dibaptis oleh Yohanes. Masakan kita tidak mau? Ya, baptisan juga sebagai deklarasi bahwa kita ini pengikut Kristus. Dideklarasikan, diproklamirkan bahwa kita ketika dibaptis, kita sudah menjadi milik Kristus. Dan baptisan juga menjadi satu lambang pembersihan dosa. Ketika kita ditenggelamkan, lambangnya apa? Dosa-dosa kita, masa lalu kita sudah ditenggelamkan bersama dengan Kristus. Dan kita muncul menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Amin. Dan baptisan juga artinya kematian kita bersama dengan Kristus. Dan kita mau memasuki lembaran baru bersama dengan Tuhan. Ya. Saya bacakan sebuah ayat, Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini adalah perkataan Nikodemus. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana aku bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Tuhan katakan, harus dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin aku yang sudah tua harus masuk ke rahim ibu? Gak mungkin. Ini Nikodemus pakai pemikiran manusia nih. Mana mungkin sudah tua mau dilahirkan kembali. Dia tidak memahami. Seharusnya yang dilahirkan kembali adalah rohnya, hidupnya. Dia harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita menikmati, kita mengambil keputusan untuk kita ikut dalam baptisan. Kita percaya bahwa kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Kalau di beberapa minggu lalu ya, teman-teman kita banyak mereka yang menyerahkan hidup mereka untuk menerima baptisan. Berarti itu langkah awal. Langkah awal mengikut Yesus. Langkah awal untuk mengiring Yesus. Saudara, ketika kita masuk
dalam baptisan atau kita percaya Tuhan, kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jangan berharap ketika aku percaya Yesus, habis ini jalanku mulus. Seperti jalan tol bebas hambatan. Tidak. Ketika kita percaya Yesus, justru masalah demi masalah Tuhan izinkan terjadi. Persoalan demi persoalan Tuhan izinkan terjadi. Pergumulan demi pergumulan Tuhan izinkan terjadi. Tapi jangan pernah takut. Mungkin itu diizinkan Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Tuhan akan tetap menyertai setiap kita. Haleluya. Yang pertama memberi diri dibaptis ini ya. Yang masih apa tadi ya. Yang kedua, saya cepat ya waktunya. Bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kisah 2 ayat 42, bahkan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tuhan menghendaki setiap kita, orang yang sudah diselamatkan ini, kita bertekun di dalam pengajaran. Kita terus bertekun di dalam persekutuan kita. Kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Bukan hanya mendengar untuk melupakan. Kita kan sering gitu ya. Dengar sih, iya dengar. Tapi nanti sudah lupa. Tuhan tidak inginkan, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita terus bertekun di dalam pengajaran, kita terus banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu di dalam janji Tuhan, di dalam firman Tuhan, terdapat banyak janji Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu janji Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan inginkan bertekun di dalam pengajaran. Ketika kita bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam persekutuan, dikatakan kita ini seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Sekalipun ada banjir, sekalipun ada tantangan, pergumulan, persoalan, rumah itu enggak roboh, tetap kuat. Ya. Intinya apa? Kita harus teguh kokoh di dalam Tuhan. Ya, teguh kokoh di dalam Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, bersyukur atas pengorbanan Kristus dan berdoa. Dan mereka di dalam ayat yang tadi ya Kisah Rasul 2 ayat 42b. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Murid Yesus, orang yang percaya kepada Dia, ya selain dia menyerahkan hidupnya dibaptis, dia mau bertekun di dalam pengajaran, terus belajar firman, terus belajar. Ada kesempatan dia terus belajar firman Tuhan, karena dia selalu rindu, aku haus firman, aku butuh firman, sebab firman Tuhan itu yang akan menguatkan. Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Amin. Tuhan melalui firman-Nya dia akan menerangi jalan kita. Tuhan akan terus membimbing kita. Dia akan terus menuntun kita untuk kita berjalan di dalam jalan yang benar. Haleluya. Selanjutnya yang ketiga ini ya. Bersyukur atas pengorbanan Kristus. Saudara, kita tahu bahwa Yesus seperti tadi. Yesus sudah mati bagi kita. Yesus merelakan nyawanya mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa pelanggaran kita. Kita harus bersyukur buat pengorbanannya. Kita harus bersyukur buat karyanya yang luar biasa dalam hidup kita. Kita harus bersyukur buat korban penebusan dosa yang Yesus lakukan bagi kita. Bahkan Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Hari ini kita akan memperingati korban Yesus melalui perjamuan kudus. Ya, itu korban yang Yesus sudah berikan bagi kita.
tubuhnya dia berikan bagi kita. Tubuhnya rela dicabik-cabik, tubuhnya rela dilukai, tubuhnya rela diserahkan, ditusuk, dipaku. Hanya untuk menanggung segala dosa pelanggaran kita. Betapa kita patut bersyukur. Coba kalau kita yang digitukan gimana? Kena luka sedikit aja sakit kan? Kena apa, pisau sedikit, aduh sudah sakit, sudah berdarah, ini harus dihansaplas itu kan. Sedikit saja udah perih gitu kan. Kalau kita mengingat bagaimana Yesus dia berkorban, luar biasa. Ya. Bagaimana Yesus berkorban, luar biasa pengorbanannya bagi kita. Oleh karena itu saudara, jangan pernah kita menyia-nyiakan korban Kristus di atas kayu salib. Amin. Kita harus bersyukur buat korban Yesus. Kita harus bersyukur buat pengorbanan Yesus. Tubuhnya dia serahkan. Tubuhnya dia serahkan untuk menggantikan kita. Orang mungkin mengolok-olok dia, loh dia ini katanya anak Allah. Dia katanya Tuhan, kenapa tidak bisa melepaskan dirinya? Ya kan? Manusia seringkali mengatakan seperti itu. Dia kan Tuhan, harusnya bisa dong lepas dari masalah itu. Tapi Yesus mau mengambil kesempatan itu. Yesus mau menderita bagi Bapak Ibu Saudara. Supaya kita yang berdosa, kita tidak menderita. Tetapi penderitaan itu dia tanggung di atas kayu salib. Dan kita diberikan kelepasan oleh Tuhan. Ya, bersyukur atas pengorbanan Kristus. Dan berdoa ya. Hal berdoa kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Sebagai orang percaya Tuhan mau kita senantiasa terus berdoa. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Doa dikatakan nafas. Kita enggak doa berarti enggak nafas. Bisakah kita berhenti nafas 1 menit? Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau mungkin enggak minum bisa tahan berapa hari ya. Enggak makan mungkin lebih lama tahannya. Tapi enggak nafas. Wow. Sangat-sangat sulit. Kalau kita melihat kemarin zaman COVID, oksigen aja mahal sekali kan. Sampai orang berburu karena pingin nafas, ya kan. Kita yang hari ini bisa bernafas dengan bebas tanpa harus bawa tabung oksigen. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kita harus bersyukur buat kebaikan Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Tapi sekarang kita akan belajar bagaimana sebagai orang percaya. Tadi kan kita harus membangun jembatan. Membangun jembatan antara gereja dan masyarakat sekitar kita. Yang pertama kita belajar, yaitu kita harus membangun kesatuan hati. Sebagai gereja Tuhan, Tuhan tidak inginkan perpecahan terjadi di gereja Tuhan. Karena Tuhan katakan kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Ya, mungkin tugas kita beda-beda. Ada yang sebagai kaki, ada yang sebagai tangan, ada yang sebagai telinga, ada yang sebagai jari kelingking, ada yang sebagai mata, ada yang sebagai hidung. Apapun tugas kita ya. Tuhan ingin kesatuan hati. Karena satu tubuh nggak mungkin dong satu yang sakit terus rasain loh gitu kan. Misalkan nih tangan yang sakit, mulut, kapok kamu sakit, enggak bisa. Ya kan? Satu tubuh, satu saja sakit, maka akan dirasakan sakit semua, ya kan? Kaki sakit, yang sakit kaki, yang bicara mulut, ya kan? Yang merasakan semua. Aduh sakitnya. Aduh. Saudara, Tuhan inginkan, mari kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai gereja Tuhan, kita membangun kesatuan hati. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 saya bacakan. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara,
demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini yang Tuhan inginkan. Kita membangun kesatuan hati. Mudah enggak? Tidak mudah. Ya. Membangun kesatuan hati di antara jemaat Tuhan. Tidak mudah. Kita masing-masing punya karakter yang berbeda. Tidak ada yang sama, ya. Tidak ada yang sama. Latar belakang berbeda. Jangankan banyak orang. Suami istri 2 orang aja susah loh saudara. Ya. Jangankan banyak orang. 2 orang saja untuk bersehati agak susah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Ini yang Tuhan kehendaki melalui Rasul Paulus. Tuhan inginkan kita seia sekata, sepakat, ya kan? Jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya harus erat bersatu dan sehati sepikir. Kalau kita mau menjadi berkat, ya, kita sebagai gereja Tuhan, kita menjadi dampak buat orang-orang di luar sana. Gereja Tuhan harus bersatu. Amin. Setiap pribadi kita harus bersatu. Kita harus menanggalkan ego kita. Kita harus tekan ego kita. Kalau ego yang bicara, wow, susah. Susah. Tapi yang Tuhan inginkan, kita harus mengendalikan diri kita, ya. Menaklukkan diri kita kepada Kristus. Supaya hidup kita bisa membangun kesatuan hati ini. Tidak mudah. Saya katakan gak mudah. Dan itu kadang diizinkan Tuhan. Bagaimana respon kita? Ya, ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah. Mungkin dalam keluarga, mungkin dalam lingkungan, mungkin dalam gereja, mungkin dalam usaha. Terkadang kita diizinkan Tuhan. Ada aja ini ya. Ada aja. Tapi Tuhan tidak inginkan perpecahan di antara kita. Amin. Haleluya. Tuhan ingin kita tetap bersatu. Amin. Bersatu kita teguh. Haleluya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya saudara, kalau kita bersatu ini akan kuat. Ya. Kuat. Coba saudara, pakai lidi hanya satu untuk mukul akan cepat patah. Tapi bagaimana lidi yang digabungkan menjadi sapu yang pilin ya, dililitkan, itu akan ada kekuatan tersendiri. Enggak akan mudah patah. Begitupun dengan kehidupan kita. Ketika kita bersatu, ketika kita seia sekata, ya, maka ketika terjadi kesatuan hati, kita bisa menjadi berkat buat orang di luar sana. Tanpa kita ngomong pun, wow ini loh jemaat GBI Rock ini luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Oh baik-baik semua ini orangnya. Satu dengan yang lain. Wow, keren, Paul. Gitu kan. Jos. Haleluya. Dan itu kita rindukan terjadi di gereja ini. Amin. Haleluya. Yang pertama kita harus membangun kesatuan hati. Ketika terjadi kesatuan hati di dalam gereja Tuhan, maka kita akan bisa membangun jembatan. Untuk kita bisa keluar. Di sana banyak orang yang membutuhkan kita. Di luar sana banyak orang yang menantikan kehadiran kita. Di luar sana banyak orang yang belum mendengar kabar Injil. Kabar kesukaan daripada Tuhan. Berita baik itu mereka belum dengar. Banyak mereka yang belum dengar. Dibutuhkan setiap kita orang yang percaya untuk menjadi berkat bagi mereka. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang kedua, yang pertama membangun kesatuan hati. Ketika sudah terjadi kesatuan hati, percayalah berkat itu akan dicurahkan. Amin.
berkat dicurahkan, mujizat dinyatakan. Kita suami istri kalau berdoa sepakat, apa yang kita doakan pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Kalau kita suami istri gak sepakat, satunya minta A, satunya minta B. Ini mana yang mau didulukan? Iya kan? Harus butuh kesehatian, butuh kesepakatan, butuh kesatuan hati. Saya percaya setiap kita, umat-umat Tuhan di tempat ini, kita mau satu dengan yang lain membangun kesatuan hati. Sebab kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan, satu tubuh di dalam Kristus. Kalau satu sakit, kita semua merasakan sakit. Ya, satu terluka, kita semua merasakan terluka. Mari kita saling menjaga kehidupan kita, menjaga kesatuan hati. Yang kedua, yaitu membangun iman. Yudas 1 ayat yang ke-20 saya bacakan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tuhan inginkan kita bangun imanmu, bangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Iman harus dibangun. Iman harus terus ditingkatkan, harus naik level. Ya, iman ini harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana iman bisa bertumbuh? Bagaimana iman itu bisa muncul di dalam kehidupan kita? Saya bacakan dalam Roma 1 ayat yang ke-17 terlebih dahulu. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita orang benar akan hidup oleh iman, kita harus perkuat iman kita. Apalagi sekarang saat-saat ini saudara, dunia yang sudah semakin tidak menentu. Banyak pengajaran-pengajaran yang sesat di luar sana. Banyak pengajaran-pengajaran yang membawa, bahkan banyak loh anak-anak Tuhan yang tersesat. Bahkan ada juga hamba-hamba Tuhan ini, pengajarannya sudah mulai melenceng. Semuanya harus dikembalikan kepada Kristus ya, kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Roma 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman yang sudah timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu harus terus dibangun. Iman itu harus terus ditumbuhkan. Iman yang mungkin awal kecil, tapi harus bertumbuh dong. Iman harus terus bertumbuh. Iman harus terus bertumbuh. Sehingga iman itu menjadi besar. Dan iman itu menjadi luar biasa. Amin. Haleluya. Ini yang Tuhan kehendaki. Yuk bangun iman kita di dalam Tuhan. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dunia ini. Bangun imanmu supaya engkau tidak mudah digoyahkan. Bangun imanmu supaya engkau enggak gampang, enggak gampang putus asa menghadapi masalah. Enggak gampang ngelokro ya kalau orang Jawa bilang. Saya lupa ingat. Imannya lemah gitu loh ya. Menghadapi masalah dikit, udah lemah, lesu, letoy, apalagi ya. Iya, saudara, Tuhan tidak inginkan, tapi kita harus tetap punya iman yang teguh. Sekalipun badai menghadang gitu kan. Aku tetap percaya, Tuhanku hebat. Tuhanku lebih besar dari masalahku. Tuhanku lebih besar dari persoalanku. Aku percaya ketika ada Yesus, Dia memberikan kemenangan demi kemenangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang ketiga, cepat saja ya saudara. Memiliki gaya hidup memberi. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, kita harus punya gaya hidup memberi. Tidak hanya berhenti memberi, tapi harus memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita melihat orang di luar sana, mereka banyak menunggu uluran tangan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kita tidak hanya cukup
mereka berkekurangan terus kita hanya mendoakan. Tidak, butuh tindakan kita. Butuh action kita. Gak hanya ngomong tok kan. Bukan NATO ya. No action talk only ya wes. Gak ngomong doang. Tapi butuh action kita. Butuh tindakan kita sebagai gereja Tuhan. Kita mau menjadi jembatan bagi orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Kita harus punya gaya hidup memberi. Banyak hal, memberi bukan hanya berbicara materi, ya. Memberi bukan hal mungkin keuangan saja, tidak. Kita bisa memberi waktu kita. Orang di luar sana, mereka tanya, ya kita butuh korban kan, memberi waktu kita. Mungkin kita memberi apa ya, apapun lah kita bisa berikan ya. Kalau mereka membutuhkan curhat ya kita harus mendengarkan. Kalau mereka butuh perhatian kita memperhatikan. Kalau mereka butuh nasihat kita memberikan nasihat. Kalau mereka juga butuh dalam keuangan ya kalau kita bisa ya kita harus memberi mereka. Kita memberkati mereka. Sebab ketika kita memberkati orang-orang yang membutuhkan, percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Amin. Apa yang kita tabur bagi orang yang lemah berarti kita ini memiutangi Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang ya. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Kalau kita memiutangi orang yang lemah, orang itu tidak bisa mengembalikan kepada kita. Tetapi sepasang mata melihat dari sorga. Dia melihat apa yang kita lakukan. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Apa yang kita lakukan? Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda, amin. Tuhan mencurahkan berkatnya berlipat kali ganda bagi setiap kita. Kita yang memberi dengan sukacita, dengan sukarela, tidak dengan paksaan atau dengan sedih hati. Kalau kita memberi, memberkati, kita harus relakan. Kita memberkati, ya sudah, kita memberkati, tak usah lagi di ngomong, gitu kan. Kita sudah memberkati, ya sudah, it's okay, gitu kan. Lupa, besok ditanya, enggak tahu lupa. Haleluya. Saudara, kita harus memiliki gaya hidup memberi. Tentunya memberi dengan sukacita dan dengan rela hati. Ini yang terakhir, masih ada waktu sedikit ya, oke. Yang keempat, yaitu kita harus memiliki gaya hidup selalu bersyukur. Dalam segala keadaan Tuhan inginkan kita bersyukur. Bu, enak kalau kita dalam keadaan yang baik bersyukur gampang. Kalau di kantong kita tinggal berapa ribu, gimana bisa bersyukur? Saudara, firman Tuhan katakan ada kuasa di dalam pengucapan syukur kita. Amin. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur kita. Apapun yang kita alami Tuhan inginkan. Hendaklah hidup kita senantiasa bersyukur. Mungkin hari ini usaha kita masih bergumul. Masih harus Tuhan izinkan masalah terjadi. Tetap bersyukur. Ketika kita bisa bersyukur, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat buat setiap kita. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan mengucap syukurlah kalau engkau keadaanmu baik. Kalau uangmu di ATM masih banyak, mengucap syukur tidak. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudahkah hari ini kita bersyukur? Amin. Bersyukur buat nafas yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukur hari ini kita masih sehat. Bersyukur kita punya keluarga. Bersyukur punya suami. Bersyukur punya istri. Bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Wow, kalau hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur, saya percaya Tuhan akan disenangkan melalui kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jadi inilah tugas kita sebagai orang yang percaya.
untuk kita bisa menjadi jembatan bagi orang di luar sana. Sebelum kita menjadi berkat bagi orang di luar sana, kita harus menjadi berkat dulu bagi hidup kita, dan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Saya percaya, mari biarlah dengan kita membangun iman kita, dengan kuat, dengan teguh, dengan kokoh, kita memiliki kesatuan hati, kita memiliki gaya hidup memberi, kita mau selalu bersyukur. Saya percaya hidup kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga apa yang terjadi ketika Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Padahal dia pernah gagal, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Berapa banyak saudara rindu dipakai Tuhan luar biasa? Angkat tanganmu, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya setiap kita pasti akan dipakai Tuhan, ya, menjadi berkat dimanapun kita berada, ya, di dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam studi kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita percaya kita akan menjadi berkat. Sehingga ini terjadi. Kisah 2 ayat yang ke-47. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan saya rindu di tempat ini, di gereja ini akan banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan, dimenangkan untuk nama Tuhan, yang dipermuliakan. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi jembatan bagi gereja dan juga masyarakat dengan membangun kesatuan hati, membangun iman, memiliki gaya hidup memberi, memiliki gaya hidup yang selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang para pemain musik, para singer song leader untuk maju ke depan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Horapata shikirana maya shikirana. Hirapata shikirana malama. Kami bersyukur Tuhan. Kau sudah menebus kami. Kau sudah menyelamatkan kami. Kami rindu orang di luar sana juga beroleh keselamatan daripada Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami, persiapkan setiap kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang di luar sana. Sehingga mereka juga boleh mendengar nama Yesus. Mereka boleh percaya kepada Yesus. Mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka secara pribadi. Orapata shikirana nama. Shikirana malama ya, shikirana malama ya, shikirana. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Saya undang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kau yang terutama bagiku. Anugerahmu Tuhan. Semua karena anugerahmu kami ada hari ini. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu Tuhan, sebab hanya anugerahmu. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah orang-orang yang spesial yang Tuhan sudah jadikan kami menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadi biji mata-Mu. Kau menjadikan kami berharga di mata Engkau. Kau menebus kami. Dan Kau rindu juga hidup kami berdampak, hidup kami menjadi berkat.
Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan setiap kami hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan, para pekerja yang melayani, yang dilayani. Tuhan sucikan setiap kami, biar kami boleh menerima perjamuan kudus ini dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan di hadapan Engkau. Sebab ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu dengan cara yang tidak benar, kami berdosa terhadap tubuh dan darah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, layakkan setiap kami, mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, sehingga kami dilayakkan sehidangan dengan Tuhan, semeja dengan Tuhan, untuk kami menikmati perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmatinya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru. Sejak musim kehidupan, Waktuku kuat maupun lemah, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Salib Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah menerima anggur perjamuan untuk bangkit berdiri. Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, renungkan sejenak betapa besar pengorbanannya bagi kita. Betapa besar pengorbanannya bagi setiap kita hari ini. Karena pengorbanannya kita ada hari ini. Karena penebusannya kita ada hari ini. Kita ditebus, kita dibebaskan dari ikatan dosa. Kita dilepaskan dari ikatan dosa. Kita diberikan kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Kita patut bersyukur buat karya Tuhan. Karya di kayu salib. Syikirana malamaya. Bahkan hari ini kita akan memperingati Yesus mati di kayu salib. Tubuhnya diserahkan, darahnya tercurah untuk pengampunan dosa kita. Dan oleh bilurnya engkau yang sakit hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang lemah engkau dikuatkan oleh Tuhan. Engkau yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan jawaban dalam hidupmu. Engkau yang mengalami jalan buntu, percaya Tuhan akan melakukan terobosan dalam hidupmu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, melebihi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara?
Roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Persekutuan dengan tubuhmu menguatkan setiap kami. Mari kita angkat cawan kita di tangan kanan kita melebihi kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang di tangan kanan kita yang kita akan angkat tinggi melebihi kepala kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Syarana malama ya syikirana lama-lama ya sikirana Syarana maya se. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat korban-Mu Tuhan. Sembah Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syarana malama ya se. Terima kasih Tuhan. Terima kasih persekutuan dan tubuh dan darah-Mu menguatkan setiap kami, menyucikan kami, menguduskan kami kembali. Sehingga kami menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kami percaya setiap kami umat-umat-Mu yang ada hari ini, kami adalah manusia baru di dalam Tuhan. Ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Memiliki paradigma yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menaklukkan hidup kami kepada Engkau. Pikiran kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Shalom. Mari kita saat ini belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Apapun keadaan kita, kita tetap bersyukur. Tapi jangan lupa hanya bersyukur terus ya. Tapi kita bersyukur dan berdoa di dalam Tuhan. Sebab di dalam doa kita besar kuasa Tuhan buat kita semua ya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Priscilla Libi. Atas pelayanan Ibu, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga Ibu. Saatnya kita akan menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Yang merah persembahan misi dan yang biru adalah yang merah persembahan umum, yang biru ini persembahan misi. Untuk itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang diberikan buat kami.
Ajar kami selalu senantiasa bersyukur dan bersyukur pada Engkau dan selalu melekat padamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala Tuhan, Kau pakai beliau lebih lagi ya Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, ada Engkau lah yang luar biasa buat kami semua. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberi pekerjaan-Mu, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, sehingga kuasa Allah itu nyata. Engkau sendiri yang membalas berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi dan menabur di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya Haleluya. kita Selamat menyampaikan menabur melalui untuk pekerjaan Tuhan. multimedia. Tuhan Haleluya. Yesus berkati. Amin. Ya, kita memuji Tuhan. Sambil joget ya, kita menari buat Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, ya. Aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ayo, siapa namanya? Serukan ya, namanya Yesus. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, ya. Nama Yesus. Jemaat GBI Rock Bondowoso pintar nari semua saudara ya. Haleluya, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Mari sekali lagi pujikan ya. Haleluya, semuanya menari dong. Kita bersuka cita hari ini saudara, amin. Sebab dia baik, dia sangat baik buat kita. Ada satu sobatku yang setia. Senyum dong, senyum. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Haleluya. Ada yang sini kesusahan, datang kepada Yesus. Amin. Dia selalu menemani. Siapa namanya? Saya ingin suaranya lebih keras lagi. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Sekali lagi ya, katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Popoceng jogetnya lebih dong. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya, nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow.
Galilea. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, aku pahlawan kecil. Wow, anak-anak yang luar biasa ya. Anak-anak yang cinta Tuhan, punya masa depan yang luar biasa. Siapakah lawan kita? Tidak ada, aku pahlawan kecil. Saya minta orang tua untuk mendampingi anak-anaknya. Tuhan di pihak kita. Ya, yang kelas besar juga, ayo maju. Tidak ada, sekali lagi, aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari arahkan tangan kita kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Oh, rapata syukira nama-nama ya syukira. Bapak di surga, terima kasih buat anak-anak yang luar biasa. Terima kasih buat generasi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Baik anak-anak yang ada di tempat ini, mungkin yang hari ini ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan, kami terus berdoa. Biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Bertumbuh di dalam mencintai Tuhan, mengenal Tuhan. Kami terus berdoa, Roh Kudus tolong anak-anak kami, berkati anak-anak kami. Kami terus mintakan berkat-Mu, hikmat-Mu Tuhan, turun atas setiap anak-anak kami. Biar Engkau memberkati mereka Tuhan, dalam studi mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan kepintaran seperti Tuhan juga memberkati Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati anak-anak kami. Berkati dalam studi mereka, berkati Tuhan dalam pergaulan mereka. Tuhan jauhkan dari pergaulan yang buruk. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menaungi, menjauhkan mereka semua dari segala mara bahaya. Kami percaya kami semua, anak-anak kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami juga memberkati orang tua mereka, memberkati dalam segala pekerjaan mereka. Apa yang mereka kerjakan di dalam kebenaran Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Bapa, kami melepaskan berkat-Mu bagi anak-anak kami. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian anak-anak kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan tutup dalam doa. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari biarlah kita pulang membawa segala berkat yang datang dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan tetap menyertai hidupmu, memimpin hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan, amin. Sekarang